Belajar merupakan suatu kegiatan utama yang dilakukan oleh kita manusia. Pada dasarnya, belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan menggunakan media apa saja. Ada berbagai macam teori belajar, salah satunya adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dengan menerapkan teori ini, kamu dapat lebih mudah menjalankan proses belajar dan menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Memahami konsep belajar kognitif dapat membantu kamu meningkatkan pemahaman untuk mendapatkan informasi baru. Kamu bisa mengembangkan pemikiran lebih dalam mengenai informasi yang baru. Melalui pengalaman, kamu dapat mengatur ulang dan menggunakan metode belajar yang sama dalam mempelajari hal baru. Hal ini karena kamu sudah mengetahui bahwa cara sebelumnya berhasil dan efektif. Dengan begitu, kamu dapat mempelajari hal baru dengan lebih cepat. Dengan menerapkan teori belajar kognitif ini, secara tidak langsung kamu juga mempelajari dan mengembangkan keterampilan problem solving. Keterampilan ini dapat kamu gunakan untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Manfaat yang terakhir dari belajar kognitif adalah dapat membantu kamu dalam meningkatkan, membangun ide, dan menerapkan konsep yang baru untuk pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kelebihan yang pertama yaitu proses belajar akan lebih inovatif, kreatif, dan mandiri. Saat mengaplikasikan belajar kognitif secara tidak sadar, kamu dituntut untuk lebih inovatif serta kreatif. Selain itu, kamu juga akan menjadi lebih mandiri dalam mempelajari suatu hal. Yang kedua, membuat belajar menjadi lebih mudah dipahami. Sistem belajar kognitif mengharuskan kamu menjadi lebih aktif dalam belajar, sehingga secara tidak langsung juga kamu akan terpancing untuk belajar, mengambil informasi, menghafal, dan menyimpan pengetahuan. Hal ini membuat kamu akan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Kekurangan dari teori belajar kognitif yang pertama yaitu agak sulit dipahami. Hal tersebut terjadi karena adanya pemahaman yang masih belum lengkap. Yang kedua yaitu tidak dapat diaplikasikan ke semua tingkat pendidikan. Karena konsep belajar kognitif ini agak sulit untuk dipahami, ia tidak dapat diaplikasikan ke semua jenjang pendidikan. Hal ini karena ada yang kurang sesuai dan tidak cocok untuk tingkat pendidikan tertentu. Jean Piaget bisa dibilang sebagai seseorang yang menemukan psikologi kognitif atau penemu dari teori belajar kognitif. Ia lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Jean Piaget beranggapan bahwa suatu perkembangan kognitif adalah sebuah proses yang terjadi secara genetik. Oleh sebab itu, proses genetik diyakini berdasarkan dari kondisi biologis seseorang. Dalam hal ini, kondisi biologis dapat dilihat melalui adanya perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi pada sistem saraf. Misalnya seseorang yang bertambah usia, maka susunan-susunan sistem sarafnya semakin kompleks. Bahkan akan kemampuan yang dimiliki akan semakin bertambah. Jean Piaget mengatakan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental dari seorang anak yang berbeda usia, maka perkembangan intelektual secara kualitatif juga berbeda. Oleh sebab itu, Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif yang terjadi pada seseorang secara kuantitatif ke dalam 4 tahap sebagai berikut. David Paul Ausubel lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang psikolog dan berkontribusi terhadap psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan berperan dalam pembelajaran pendidikan sains yang terjadi pada pengembangan dan penelitian tentang advanced organizer. Konsep teori kognitif David Ausubel mengutamakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Ia membagi belajar yang bermakna ke dalam 2 jenis, yaitu belajar bermakna atau meaningful learning dan belajar menghafal, rote learning. Belajar bermakna atau dikenal dengan meaningful learning. Dalam hal ini, belajar yang bermakna dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar
yang dimana informasi baru selalu dikaitkan dengan suatu pemahaman yang sudah dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Belajar menghafal atau rote learning. Belajar menghafal adalah suatu kegiatan yang dimana peserta didik berusaha untuk menerima dan memahami suatu materi pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya atau dari materi pembelajaran yang dibacanya, seperti buku. David Ausubel beranggapan bahwa suatu kegiatan pembelajaran baru akan bermakna jika guru dapat mengkombinasikan konsep, prinsip, dan informasi verbal dengan baik. Dengan kata lain, proses belajar yang hanya dilakukan dengan menghafal saja tak akan membantu membuat kegiatan pembelajaran menjadi bermakna. Oleh sebab itu, supaya proses belajar bisa bermakna, maka seorang guru wajib untuk mampu mempresentasikan hal-hal apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Sementara itu, peserta didik harus berusaha untuk memahami apa yang diberikan oleh guru. Tokoh berikutnya yang berperan dalam perkembangan teori belajar kognitif adalah Jerome Seymour Brunner, atau lebih dikenal dengan nama Jerome Brunner. Ia lahir di New York City, Amerika Serikat pada tanggal 1 Oktober 1915. Jerome Brunner mengatakan bahwa seorang guru harus bisa untuk memberikan kesempatan pada peserta didiknya agar bisa menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Seseorang yang cerdas, seseorang yang menyukai sejarah, seseorang yang pandai dalam bidang matematika, dan sebagainya. Dalam pandangan Jerome Brunner, proses belajar sangat dipengaruhi dengan adanya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku peserta didik. Implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Supaya seorang guru lebih mudah untuk menerapkan teori belajar kognitif dalam kegiatan pembelajaran, maka di bawah ini akan diberikan contoh kegiatan pembelajaran dengan metode kognitif. Yang pertama, bagi seorang guru sebaiknya meminta kepada peserta didik untuk menggambarkan pengalaman yang telah mereka lewati, kemudian dituangkan ke dalam bentuk kalimat, misalnya menceritakan pengalaman ketika liburan sekolah. Yang kedua, memberikan bantuan kepada peserta didik ketika sedang menghadapi suatu masalah, dengan cara memberikan solusi-solusi dan menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk memaksimalkan ide-ide atau gagasan-gagasannya agar dapat terwujud. Yang keempat, mengajak para peserta didik untuk membiasakan diri dalam melakukan diskusi. Seorang guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan kepada peserta didik untuk menyampaikan materi pembelajaran, kemudian peserta didik lainnya memberikan pertanyaan. Yang kelima, seorang guru dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dengan cara membuat permainan atau menyampaikan materi pembelajaran menggunakan visualisasi gambar. Yang keenam, selalu memotivasi peserta didik dan tidak terlalu memfokuskan kegiatan belajar pada hafalan saja. Hal ini perlu dilakukan agar menciptakan kegiatan belajar yang bermakna.